Rina, TKI wanita asal Indonesia, berjuang keras di Eropa demi masa depan keluarga yang terancam. Tapi saat sebuah tawaran tak terduga datang dari keluarga bosnya, ia dihadapkan pada pilihan sulit, menerima bantuan yang penuh risiko atau tetap berjuang sendiri. Akankah kejujuran dan keberaniannya membawa kebahagiaan, atau justru membuka luka lama yang tak pernah tertutup? Namaku Rina. Umurku 25 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dikelilingi sawah, suara jangkrik, dan angin malam yang selalu masuk dari celah jendela bambu. Hidupku sederhana. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, terlalu sederhana. Ayah sudah lama meninggal, jadi sejak SMA aku ikut bantu ibu jual gorengan di pasar. Kami tinggal bertiga, aku, ibu, dan adikku, Wulan, yang masih SMP. Kehidupan kami nggak pernah mudah. Tapi kami selalu bersyukur masih bisa makan tiap hari, meskipun cuma pakai tempe goreng dan sambal. Tapi aku sadar, kalau terus seperti ini, Wulan nggak akan bisa lanjut sekolah. Ibu juga makin sering sakit-sakitan. Akhirnya, aku ambil keputusan besar, daftar jadi TKI. Banyak orang bilang aku nekat, cewek sendiri, pergi jauh ke luar negeri, kerja di rumah orang asing. Tapi bagiku, ini satu-satunya jalan. Aku cuman pengen adikku bisa sekolah tinggi, ibu bisa berobat rutin, dan rumah kami nggak bocor tiap kali hujan datang. Prosesnya nggak sebentar. Dari ngurus paspor, pelatihan bahasa, pelatihan kerja rumah tangga, sampai akhirnya aku dapat penempatan di Jerman. Jujur aja, aku bahkan nggak tahu di mana letak negara itu sebelum dapat info dari agensi. Hari keberangkatan datang lebih cepat dari yang kupikir. Ibu masak sayur lodeh kesukaanku pagi itu. Kami makan bertiga dalam diam. Biasanya Wulan cerewet, tapi hari itu dia cuma nunduk sambil ngaduk nasi di piringnya. Aku tahu dia sedih, tapi aku juga tahu dia kuat. Jangan lupa sholat, Rin, pesan ibu sambil merapikan kerudungku. Iya, Bu. Kalau ada yang ganggu, kamu lawan. Tapi tetap sopan. Jangan pernah malu jadi orang jujur ya. Aku cuma bisa angguk. Rasanya dadaku sesak. Aku peluk ibu lama-lama, sambil berusaha tahan air mata, tapi tetap aja netes juga. Perjalanan ke bandara ditemani Mbak Tuti, salah satu TKI yang juga berangkat ke Eropa. Bedanya, dia ke Belanda. Dia orangnya rame, suka bercanda. Tapi begitu masuk ke ruang tunggu internasional, kami berdua jadi pendiam. Begitu, pesawat lepas landas. Aku lihat awan-awan putih di balik jendela kecil. Dalam hati aku bilang, Rin, kamu nggak boleh gagal. Perjalanan ke Jerman butuh waktu lebih dari 15 jam. Badan pegal, mata ngantuk, tapi rasa takut lebih besar dari segalanya. Aku nggak tahu apa yang nunggu di sana. Aku bahkan cuman bisa beberapa kata Jerman, sisanya pakai bahasa tubuh dan senyum. Sampai di bandara Frankfurt, aku dijemput oleh perwakilan agensi, lalu dibawa ke rumah majikan baru, keluarga Müller. Rumahnya gede banget, kayak di film. Halaman depan luas, ada air mancur, dan pintu kayunya tinggi sampai aku harus dongak. Aku disambut oleh Nyonya Müller. Wanita tinggi, rambut pirang disanggul rapi, senyumnya tipis tapi sopan. Bahasa Inggrisnya kaku tapi jelas. Aku diminta masuk lalu langsung diajak keliling rumah. Jujur aja, aku kagum. Lantainya bersih banget, semua barang tertata rapi, dan dapurnya kayak dapur di acara masak-masak TV. Malam pertama, aku tidur di kamar kecil di belakang. Kamarnya bersih, ada tempat tidur single, lemari, dan jendela kecil. Disitulah aku duduk, sambil mandang keluar. Langitnya beda. Bintangnya juga nggak sebanyak di kampung. Tapi dinginnya malam itu bikin aku makin sadar. Aku benar-benar jauh dari rumah. Beberapa hari pertama, aku belajar ritme kerja di rumah itu. Mulai dari bangun, pagi jam 5, nyiapin sarapan, beresin ruang tamu, ngepel, cuci baju, dan bersih-bersih kamar. Awalnya capek banget, tapi aku mulai terbiasa. Aku belum sering ketemu anak majikanku, Leon. Katanya dia kerja di perusahaan keluarga mereka. Beberapa kali aku lihat dia keluar pagi-pagi, pakai jas dan dasi. Mukanya serius,
sekilas kayak orang yang susah diajak senyum. Satu hari, pas aku lagi pel lantai dekat ruang kerja, pintu terbuka dan dia keluar sambil bawa map. Aku langsung mundur dan bilang, "Sorry sir." Dia cuma angguk kecil dan lanjut jalan. Tapi saat dia sudah agak jauh, aku dengar dia bilang pelan, "Danke." Aku nggak tahu itu ke aku atau bukan, tapi dari situ aku jadi penasaran sama dia. Tapi ya udah, aku kembali pel lantai seperti biasa. Aku nggak boleh GR, waktu jalan terus. Setiap malam sebelum tidur aku telepon ibu pakai aplikasi, walaupun sinyalnya kadang putus-putus. Aku cerita soal salju pertama yang aku lihat, soal orang-orang yang jalannya cepat-cepat kayak dikejar waktu, dan soal roti Jerman yang kerasnya kayak batu. Ibu selalu jawab dengan tawa kecil. Tapi aku tahu beliau rindu. Aku juga kirim uang pertamaku ke rumah. Nggak banyak, tapi cukup buat bayar iuran sekolah Wulan dan beli obat untuk ibu. Waktu mereka bilang uangnya udah sampai, aku senyum sambil netesin air mata. Rasa capek dan pegal seharian langsung hilang. Malam itu, aku nulis di buku kecil yang selalu aku bawa sejak dari Indonesia. Hari ini aku bersyukur. Meski jauh, meski asing, aku masih bisa jadi berguna. Semoga aku kuat. Semoga aku tetap jujur. Karena cuma itu yang aku punya. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi malam itu, aku tidur dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku bisa bertahan di dunia yang sebesar ini. Hari-hari awal kerjaku di rumah keluarga Müller benar-benar penuh penyesuaian. Bukan cuma soal pekerjaan, rumah, tapi juga budaya, bahasa, bahkan cara senyum orang-orang di sini pun beda. Di kampung, kalau ketemu orang pasti minimal senyum dikit, angguk, atau sapa. Di sini, banyak yang cuek, jalan cepat-cepat. Bahkan kadang kalau aku senyum duluan, mereka malah heran. Tapi, di rumah ini, aku harus cepat beradaptasi. Keluarga Müller tinggal bertiga. Tuan Müller, Nyonya Müller, dan Leon, anak mereka. Rumah mereka besar, 2 lantai, dengan halaman belakang yang luas. Di dapurnya ada mesin cuci piring, oven besar, dan alat-alat yang sebelumnya cuma aku lihat di iklan YouTube. Pekerjaanku termasuk bersih-bersih, bantu masak, nyuci pakaian, dan sesekali nemenin Nyonya Müller belanja. Tapi ada satu peraturan yang harus kuingat baik-baik. Jangan ganggu Leon saat dia di ruang kerjanya. Leon, anak tunggal keluarga itu, katanya kerja di kantor pusat perusahaan keluarga mereka. Pagi-pagi dia udah rapi dengan jas, rambut klimis, bawa tas kulit, dan jalan cepet banget kayak lagi dikejar investor. Jujur aja, awalnya aku agak takut lihat dia. Bukan karena galak, tapi karena dia kelihatan terlalu dingin. Hari pertama aku bersih-bersih di lantai atas, aku hampir nggak sengaja nyapu dekat pintu ruang kerja Leon. Baru nyentuh gagang sapu, pintunya kebuka pelan. Dan di sanalah dia berdiri. Tingginya sekitar 180 cm. Wajahnya kaku, mata biru terang, dan rambutnya agak berantakan. Dia langsung berhenti, matanya menatap aku tajam. Aku gugup setengah mati. "Sorry, sir. I didn't mean to." Dia cuman angguk, lalu bilang, "It's okay." Terus nutup pintu lagi tanpa ekspresi. Duh, malu banget rasanya. Kupikir bakal dimarahin, tapi ternyata enggak. Walaupun tetap aja deg-degan. Hari-hari berikutnya, aku pelajari ritme keluarga ini. Nyonya Müller cukup baik, meski tidak terlalu banyak ngobrol. Kadang dia kasih instruksi sambil jalan. Tuan Müller lebih sering pergi keluar kota, jadi jarang di rumah. Dan Leon masih tetap misterius. Tapi ada satu hal yang aku suka dari mereka. Mereka menghargai privasi. Aku diberi kamar sendiri, punya waktu istirahat, dan setiap akhir pekan aku boleh keluar jalan-jalan. Tentu aja, aku manfaatkan buat ke taman atau sekadar duduk di halte sambil nikmatin udara segar. Satu hari, aku lagi beberes dapur setelah makan malam. Tiba-tiba Leon masuk dan buka kulkas. Aku kaget, langsung berdiri tegak. "Need something?" tanyanya. Aku gugup. "Oh no sir, just cleaning up." Dia ambil botol air, terus ngelirik ke piring-piring yang udah aku tumpuk rapi. "Kamu yang masak? Sup tadi?" Aku angguk pelan. "Iya, sedikit bantu Nyonya." Dia minum,
lalu tiba-tiba senyum dikit. Enak. Hah? Dia muji? Leon yang selalu dingin itu? Aku cuma bisa senyum kecil, pura-pura kalem padahal dalam hati kayak habis menang undian. Sejak malam itu, suasana mulai berubah. Leon jadi lebih sering kelihatan di rumah. Kadang dia nanya hal-hal kecil kayak, "Kamu dari mana di Indonesia?" Atau "Yun, apa makanan favorit kamu?" Awalnya aku jawab singkat-singkat, takut kelewat batas. Tapi lama-lama, dia juga makin santai. Tentu aja, aku tetap jaga sikap. Gimana pun, aku cuma pekerja rumah tangga. Gak mau salah paham atau kelihatan terlalu dekat. Tapi, jujur aja rasanya aneh. Karena setiap kali Leon senyum, hatiku ikut anget. Sampai, satu malam, aku duduk di bangku taman belakang rumah sambil nulis di buku kecilku. Tiba-tiba Leon datang dari arah dalam rumah. "Kamu sering nulis ya?" tanyanya. Aku langsung tutup bukuku buru-buru. Iya, cuma catatan harian aja, sir." "Panggil saya Leon aja," katanya sambil duduk di bangku sebelah. Deg, dalam hati, aku langsung panik. Ini gimana sih? Duduk berdua sama anak majikan di malam hari? Tapi dia kelihatan tulus, nggak macem-macem. "Mau belajar bahasa Jerman?" tanyanya lagi. Aku bingung. "Belajar? Biar kamu bisa ngobrol sama orang sini, kan lebih enak." Aku nggak bisa nolak. Dalam hati, aku seneng banget. Tapi tetap jaga wajah, supaya nggak terlalu kelihatan heboh. "Iya, boleh. Kalau kamu nggak sibuk," jawabku. Malam itu kami ngobrol sebentar. Tentang bahasa, tentang Indonesia, dan tentang makanan. Dia bahkan nanya, "Kamu pernah masak rendang?" Aku ketawa pelan. "Pernah, tapi versi murah. Soalnya daging sapi mahal di kampung." Dia ketawa juga, dan itu pertama kalinya aku dengar suara tawanya. Tapi setelah itu, aku mulai khawatir sendiri. Ini boleh nggak sih? Aku takut dianggap GR. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Rasanya senang kalau dia ngajak bicara. Malamnya aku tulis di buku catatan. Kalau hati ini mulai deg-degan, apa itu artinya aku salah? Atau ini cuma perasaan sesaat karena jauh dari rumah? Aku belum tahu jawabannya. Yang jelas, kehidupanku di rumah ini mulai berubah. Bukan cuma karena pekerjaan, tapi karena satu hal yang enggak bisa kutolak. Kehadiran Leon yang pelan-pelan mulai masuk ke pikiranku. Hari-hari makin dingin. Salju turun, makin sering. Jari-jari tanganku kadang sampai kaku waktu lagi ngepel atau cuci piring, tapi aku udah mulai terbiasa. Rasanya aneh, ya. Dulu di kampung, dingin itu cuma soal hujan deras atau angin malam. Di sini, dinginnya sampai ke tulang. Pekerjaan di rumah keluarga Müller nggak berubah banyak. Aku udah hafal pola mereka. Nyonya Müller bangun jam 7, minum teh hitam, lalu duduk sambil baca koran. Tuan Müller kadang pulang malam, kadang nggak pulang sama sekali karena kerja di luar kota. Leon tetap sibuk. Tapi sekarang, dia lebih sering muncul. Aku juga jadi mulai belajar bahasa Jerman dari dia. Bukan yang resmi kayak di sekolah, tapi dari percakapan-percakapan kecil. Kadang di dapur, kadang di taman belakang. Dia ngajarinnya, "Santai, nggak bikin tertekan. Guten Morgen," katanya sambil senyum pagi itu. "Guten Morgen," aku jawab sambil bawa nampan sarapan ke meja makan. Dia angguk puas. "Bagus. Nanti malam kita belajar lagi ya." Aku cuma senyum. Dalam hati aku mikir, jangan senyum mulu, Rin. Nanti baper sendiri. Tapi jujur aja, aku mulai merasa nyaman. Terlalu nyaman malah. Dan itu yang bikin aku takut. Karena tiap kali aku ingat posisi asliku, hanya seorang pekerja, aku langsung tarik rem dalam hati. Aku kesini bukan buat jatuh cinta. Aku kesini buat bantu ibu dan Wulan. Titik. Satu sore, aku lagi duduk di kamar, lelah banget. Tangan pegal, kaki panas, dan kepala agak pening. Tapi aku tahan. Nggak mau kelihatan lemah. Tiba-tiba pintu diketuk. Pas aku buka, ternyata Nyonya Müller. "Rina, kamu baik-baik saja?" Aku langsung tegap. "Iya, madam. Saya cuma..."
Istirahat sebentar. Dia masuk pelan, lalu duduk di pinggir tempat tidurku. Kamu sudah bekerja sangat baik, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Jika sakit, bilang. Jangan disimpan sendiri ya. Aku cuma bisa mengangguk. Aku nggak nyangka beliau bisa perhatian. Begitu. Aku pikir sebelumnya beliau tipe orang yang kaku dan dingin. Tapi ternyata, dia peduli juga. Setelah itu, aku dikasih waktu istirahat 2 hari. Nggak banyak, tapi cukup buat aku pulihin tenaga. Aku manfaatkan waktu itu buat nulis di buku. Harin dan Nelponi, Bu. Di sini saljunya udah makin tebal. Aku cerita sambil video call. Yang penting kamu sehat, Rin. Jangan kerja terus. Jangan lupa makan. Iya, Bu. Wulan gimana? Wulan lagi belajar buat ujian. Dia semangat banget sejak kamu kirim uang. Kemarin, dia bilang mau masuk SMA terbaik di kabupaten. Aku senyum lebar. Rasa capek dan pegal langsung hilang. Dengar kabar kayak gitu tuh rasanya kayak disiram air sejuk di kepala. Tapi malam itu, aku juga mulai mikir hal lain. Aku mulai sadar, setiap aku capek, sedih, atau kangen rumah, wajah Leon sering muncul di pikiranku. Entah karena dia satu-satunya yang sering ngobrol sama aku, atau karena, ya, ada rasa yang tumbuh pelan-pelan. Aku nggak yakin, tapi aku sadar, aku mulai salah arah. Aku coba jauhin diri. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih banyak diam. Kalau Leon ngajak ngobrol, aku jawab seadanya. Kalau dia ngajak belajar bahasa, aku bilang lagi sibuk. Sampai suatu hari, dia nyamperin aku di dapur. Kamu kenapa akhir-akhir ini cuek? Aku kaget. Nggak nyangka dia sadar. Enggak, aku cuman fokus kerja. Dia tatap aku, serius. Rina, kalau aku salah, bilang. Aku geleng pelan. Kamu nggak salah. Aku aja yang harus ingat. Aku ini siapa? Dia diam sejenak. Lalu bilang, kamu perempuan baik. Kamu kerja keras, jujur, dan nggak pernah ngeluh. Aku hormat sama kamu. Nggak usah ngerasa rendah. Aku nggak tahu harus jawab apa. Rasanya ada benjolan di tenggorokan. Tapi aku tahan. Aku nggak mau nangis. Bukan di depannya. Hari-hari setelah itu, terasa agak canggung. Leon tetap ramah. Tetap ngajak ngobrol sesekali. Tapi aku bisa lihat dia jaga jarak. Mungkin dia ngerti maksudku. Dan walaupun hati ini agak sesak, aku bersyukur. Karena aku tetap harus fokus pada tujuan awal. Sampai suatu malam, aku lihat Nyonya Müller duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga. Aku bawa teh hangat untuknya. Terima kasih, Rina. Aku duduk di kursi sebelahnya. Dia diam sebentar, lalu berkata, Leon dulu pernah ditinggal tunangannya. Karena dia terlalu sibuk kerja katanya. Sejak itu dia jadi tertutup. Aku kaget. Kenapa tiba-tiba cerita ini? Dia terlihat lebih hangat sejak kamu datang, lanjutnya. Aku jadi gugup. Saya cuma kerja, madam. Dia tersenyum tipis. Saya tahu, tapi kamu bawa energi baru di rumah ini. Jangan pernah merendahkan dirimu, Rina. Aku nggak bisa tidur malam itu. Kata-kata Nyonya Müller terngiang-ngiang di kepala. Bukan karena aku GR, tapi karena aku mulai bimbang. Aku datang ke sini dengan tujuan jelas. Tapi sekarang semuanya terasa kabur. Aku nulis lagi di buku kecilku malam itu. Aku nggak tahu kemana arah semua ini. Tapi aku tahu, aku nggak boleh lupa alasan aku datang ke sini. Ibu, Wulan, masa depan kami. Hati boleh goyah, tapi tekad harus tetap kuat. Dan besok pagi aku bangun lebih awal. Karena satu hal yang pasti, aku belum boleh kalah. Belum saatnya. Sejak pembicaraan singkat di ruang tamu malam itu, aku mulai mikir ulang tentang sikapku ke Leon. Mungkin aku terlalu menarik diri. Tapi gimana lagi, aku cuma TKI di negeri orang. Bukan siapa-siapa. Kalau terlalu dekat dan salah langkah, yang rugi siapa? Aku juga. Tapi hidup nggak pernah bisa ditebak. Semua berubah di satu pagi yang kelihatannya biasa aja. Aku lagi nyiapin sarapan. Dan seperti biasa, Nyonya Müller minta omelet dan teh hangat. Tapi waktu aku lagi goreng telur, aku iseng nambahin sambal buatan sendiri yang aku simpan di botol kaca kecil.
Kiriman dari teman sesama TKI yang kerja nggak jauh dari sini. Sambal terasi khas kampung. Wangi banget. Harumnya langsung bikin ingat dapur rumah. Aku tahu keluarga ini lidahnya bule banget, jadi aku nggak berani kasih langsung. Tapi entah kenapa pagi itu, aku nyisihin satu porsi kecil omelet pedas itu dan taruh di atas meja makan. Waktu Leon turun ke ruang makan, dia lihat 2 piring. Yang ini beda? Aku angguk. Yang ini versi Indonesia. Pedas. Dia duduk, ambil garpu, dan coba satu suap. Aku nunggu dengan was-was. Wah, katanya sambil batuk dikit. Pedasnya, nendang. Aku langsung panik. Maaf, aku bikin. Satu lagi, dia tahan tangan aku. Enggak, ini enak. Pedasnya bikin segar. Kamu yang masak? Aku angguk pelan. Waktu itu, aku nggak nyangka hal kecil kayak gitu justru bikin perubahan besar. Sejak hari itu, Leon mulai sering minta makanan Indonesia version. Aku mulai masak nasi goreng, soto, kadang bahkan bakwan. Tapi tentu aja, aku modifikasi supaya cocok sama lidah mereka. Dan yang paling disukai? Tempe goreng. Iya, Leon suka tempe, kata Nyonya Muller suatu sore sambil ketawa kecil. Aku sampai heran sendiri. Anak bos besar, yang biasanya makan steak mahal, sekarang doyan tempe goreng. Dapur jadi tempat kami mulai ngobrol lagi. Tanpa sadar, jarak yang kemarin sempat aku bikin jadi tipis lagi. Dulu aku nggak suka pedas, kata Leon suatu malam waktu aku lagi ngegoreng tahu. Aku nengok. Terus kenapa sekarang suka? Dia angkat bahu. Mungkin karena kamu yang masak. Aku terdiam. Nggak tahu harus jawab apa. Tapi hati ini mulai was-was lagi. Aku mulai terlalu nyaman. Dan itu berbahaya. Sampai akhirnya satu sore, saat aku baru selesai nyapu teras, datang tamu istimewa. Cewek tinggi, rambut pirang, bawa tas mahal, turun dari mobil hitam mewah. Aku kira saudara Nyonya Muller. Tapi ternyata, Rina, kenalkan, ini Natalie, kata Leon yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Aku senyum sopan. Halo. Dia balas senyum tipis. Matanya cepat meniliku dari atas ke bawah. Kalian kenal dekat? Tanyaku pelan ke Leon saat aku sempat sendiri di dapur. Leon hanya menjawab, kami dulu pernah dekat, tapi sekarang hanya teman. Tapi, aku bisa lihat, caranya lihat Natalie beda. Ada jejak masa lalu di situ. Dan itu bikin perasaanku ngambang. Antara lega dan kecewa. Beberapa hari kemudian Natalie datang lagi. Dan kali ini, dia lebih banyak di rumah. Kadang ngobrol sama Nyonya Muller, kadang makan malam bareng. Aku jadi merasa kayak bayangan di rumah sendiri. Puncaknya, waktu aku lagi bersihin ruang makan setelah mereka selesai dinner. Aku dengar Natalie bisik ke Leon, kamu serius mau terus begini? Dengan dia di sekitar? Dia pikir aku nggak dengar. Tapi kupingku tajam. Leon nggak jawab waktu itu. Dan aku tahu, mungkin ini saatnya aku jaga jarak lebih jauh lagi. Malamnya, aku duduk sendirian di tangga belakang rumah, tempat biasa aku, curi waktu buat tenang. Angin dingin nyengat, tapi aku tetap di situ. Aku mikir, mungkin selama ini aku terlalu berharap. Harapan itu bahaya, apalagi buat orang kayak aku. Aku bisa kesini karena mimpi bantu keluarga, bukan karena cinta-cintaan. Tapi, sebelum aku masuk kamar, Leon nyusul. Duduk di anak tangga 2 tingkat di bawahku. Diam. Dingin ya? Katanya pelan. Aku nggak jawab. Beberapa detik kemudian, dia bicara lagi. Kamu nggak salah. Kamu nggak pernah salah, Rina. Yang salah itu mungkin aku. Karena terlalu nyaman sama kamu. Aku hanya peluk tangan sendiri, masih menahan perasaan. Aku tahu posisiku. Aku di sini buat kerja. Nggak lebih. Kataku akhirnya. Leon tatap aku. Mungkin kamu pikir aku cuma baik karena kamu kerja di rumah ini. Tapi bukan itu. Aku lihat kamu beda. Kamu jujur, kerja keras, dan kamu nyata. Sementara orang-orang di sekelilingku cuma tahu topeng. Aku cuma bisa tarik napas panjang. Karena sejujurnya,
Aku ingin percaya. Tapi logika bilang, awas Rin, ini bisa bahaya. Akhir malam itu, aku kembali masuk kamar. Tapi sebelum tidur, aku tulis satu kalimat di buku kecilku. Kalau aku mulai merasa punya tempat di hati orang, apakah itu salah atau cuma keinginan sederhana dari orang yang terlalu lama menahan rasa sendiri? Aku belum tahu. Tapi satu hal pasti, dapur kecil rumah keluarga Müller bukan cuma tempat aku kerja. Di sana, diam-diam, hatiku mulai membuka sedikit ruang. Meski aku belum yakin apakah ruang itu akan tetap ada, atau hanya numpang sebentar. Hari-hari di rumah keluarga Müller mulai terasa berat lagi. Bukan karena pekerjaan tambah banyak, tapi karena hati ini mulai ribet sendiri. Leon makin sering bareng Natalie, dan meski mereka bilang, cuma teman, rasanya nggak sesimpel itu. Kalau cuma teman, kenapa dia selalu senyum beda tiap lihat Natalie? Kenapa mereka kelihatan cocok banget? Aku nggak pernah punya cinta-cintaan serius di hidupku. Dari dulu fokusku cuman keluarga. Tapi kali ini, perasaan itu datang tanpa diundang. Dan jujur aja, aku nggak siap. Suatu sore, aku dengar suara tawa mereka dari ruang tamu. Mereka nonton film bareng, ketawa lepas. Aku dari dapur, nguping sambil ngaduk sup. Bukan karena kepo, tapi karena rasanya kayak ditonjok pelan-pelan. Saat itu aku sadar, aku harus jaga jarak lagi. Malamnya, aku tulis surat kecil, kutaruh di meja belajar Leon. Isinya cuman, aku minta maaf kalau sikapku bikin kamu nggak nyaman. Aku akan kembali fokus kerja. Terima kasih sudah baik selama ini. Besoknya, Leon nggak komentar apa-apa soal surat itu. Dia tetap ramah, tetap sopan, tapi jelas. Ada jarak sekarang. Mungkin itu yang terbaik, tapi hidup memang nggak pernah datar. Pas aku pikir aku bisa kembali tenang, kabar dari Indonesia datang bikin duniaku jungkir balik lagi. Telepon dari kampung datang tengah malam. Suara Wulan panik. Rin, ibu jatuh di dapur. Kepalanya terbentur. Sekarang dirawat di rumah sakit. Darahku langsung dingin. Aku bingung harus gimana. Rasanya pengen langsung pulang. Tapi aku tahu, itu nggak semudah itu. Tiket mahal, kontrak, kerja belum selesai, dan tabungan belum cukup buat semua biaya. Besok paginya, aku kerja sambil nangis pelan. Nyonya Müller sampai heran lihat wajahku pucat. Ada apa, Rina? Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku ceritakan semuanya. Tentang Wulan, tentang kondisi rumah. Aku nggak minta bantuan. Cuma pengen ada yang tahu, aku lagi nggak baik-baik aja. Tanpa aku duga, sorenya Nyonya Müller ngasih aku amplop coklat. Ini bantuan kecil dari kami. Jangan ditolak. Kamu sudah jadi bagian dari rumah ini. Aku buka, pelan-pelan. Di dalamnya ada uang. Bukan sedikit. Cukup buat bantu biaya rumah sakit. Aku terharu, tapi juga malu. Rasanya kecil banget diriku. Tapi aku berterima kasih dalam-dalam. Malam itu, aku video call Wulan dan bilang, kita bisa bayar rumah sakit ya. Ibu bakal baik-baik saja. Tapi belum selesai di situ. Beberapa hari kemudian, aku ke pasar bawa daftar belanja. Pas lagi milih sayur, aku ketemu Mbak Reni, TKI, juga kerja di rumah lain gak jauh dari sini. Kamu Rina ya? Katanya sambil nyengir. Iya, kok tahu? Ada yang ngomongin kamu loh, di grup TKI. Katanya kamu deket sama anak bos. Bentar lagi dijadiin menantu. Aku langsung bengong. Apa maksudnya? Ya itu, hebat juga ya. Baru kerja beberapa bulan, udah bisa deketin anak majikan. Tapi hati-hati loh, banyak yang sirik. Hatiku langsung panas. Siapa yang mulai gosip itu? Dan kenapa seenaknya? Pas pulang, aku cuma bisa duduk lama di dapur. Mikir keras, aku kerja jujur. Aku nggak pernah macem-macem. Tapi kenapa selalu ada aja yang bikin rumit? Beberapa hari setelah itu, gosip makin menyebar. Bahkan ada yang sampai kirim pesan lewat HP, nomor nggak dikenal. Jangan GR, hidup lo cuma numpang. Waktu Leon lihat wajahku muram, dia nanya, ada yang ganggu kamu? Aku akhirnya cerita semuanya. Tentang gosip, tentang sindiran, tentang pesan-pesan aneh.
Dia duduk diam beberapa detik, lalu bilang, "Dunia ini kadang kejam sama orang jujur, tapi kamu gak salah, Rina. Jangan biarkan orang lain bikin kamu ngerasa kecil." "Yang ini beda." Aku angguk. "Yang ini versi Indonesia. Pedas." Dia duduk, ambil garpu, dan coba satu suap. Aku nunggu dengan was-was. "Wah," katanya sambil batuk dikit. "Pedesnya nendang." Aku langsung panik. "Maaf, aku bikin satu lagi." Dia tahan tangan aku. "Enggak, ini enak, pedasnya bikin segar. Kamu yang masak?" Aku angguk pelan. Waktu itu, aku nggak nyangka hal kecil kayak gitu justru bikin perubahan besar. Sejak hari itu, Leon mulai sering minta makanan Indonesia version. Aku mulai masak nasi goreng, soto, kadang bahkan bakwan. Tapi tentu aja, aku modifikasi supaya cocok sama lidah mereka. Dan yang paling disukai? Tempe goreng. "Iya, Leon suka tempe," kata Nyonya Muller suatu sore sambil ketawa kecil. Aku sampai heran sendiri. Anak bos besar yang biasanya makan steak mahal, sekarang doyan tempe goreng. Dapur jadi tempat kami mulai ngobrol lagi. Tanpa sadar, jarak yang kemarin sempat aku bikin jadi tipis lagi. "Dulu aku nggak suka pedas," kata Leon suatu malam waktu aku lagi ngegoreng tahu. Aku nengok. "Terus kenapa sekarang suka?" Dia angkat bahu. "Mungkin karena kamu yang masak." Aku terdiam. Nggak tahu harus jawab apa. Tapi hati ini mulai was-was lagi. Aku mulai terlalu nyaman. Dan itu berbahaya. Sampai akhirnya satu sore, saat aku baru selesai nyapu teras, datang tamu istimewa. Cewek tinggi, rambut pirang, bawa tas mahal, turun dari mobil hitam mewah. Aku kira saudara Nyonya Muller. Tapi ternyata, "Rina, kenalkan, ini Natalie," kata Leon yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Aku senyum sopan. "Halo." Dia balas senyum tipis. Matanya cepat meniliku dari atas ke bawah. "Kalian kenal dekat?" Tanyaku pelan ke Leon saat aku sempat sendiri di dapur. Leon hanya menjawab, "Kami dulu pernah dekat, tapi sekarang hanya teman." Tapi aku bisa lihat, caranya lihat Natalie beda. Ada jejak masa lalu di situ. Dan itu bikin perasaanku ngambang. Antara lega dan kecewa. Beberapa hari kemudian Natalie datang lagi. Dan kali ini, dia lebih banyak di rumah. Kadang ngobrol sama Nyonya Muller, kadang makan malam bareng. Aku jadi merasa kayak bayangan di rumah sendiri. Puncaknya, waktu aku lagi bersihin ruang makan setelah mereka selesai dinner. Aku dengar Natalie bisik ke Leon. "Kamu serius mau terus begini? Dengan dia di sekitar?" Dia pikir aku nggak dengar. Tapi kupingku tajam. Leon nggak jawab waktu itu. Dan aku tahu, mungkin ini saatnya aku jaga jarak lebih jauh lagi. Malamnya, aku duduk sendirian di tangga belakang rumah. Tempat biasa aku curi waktu buat tenang. Angin dingin nyengat, tapi aku tetap di situ. Aku mikir, mungkin selama ini aku terlalu berharap. Harapan itu bahaya, apalagi buat orang kayak aku. Aku bisa kesini karena mimpi bantu keluarga, bukan karena cinta-cintaan. Tapi sebelum aku masuk kamar, Leon nyusul. Duduk di anak tangga 2 tingkat di bawahku. "Diam, dingin ya," katanya pelan. Aku nggak jawab. Beberapa detik kemudian dia bicara lagi. "Kamu nggak salah. Kamu nggak pernah salah, Rina. Yang salah itu mungkin aku. Karena terlalu nyaman sama kamu. Aku hanya peluk tangan sendiri. Masih menahan perasaan. Aku tahu posisiku. Aku di sini buat kerja. Nggak lebih," kataku akhirnya. Leon tatap aku. "Mungkin kamu pikir aku cuma baik karena kamu kerja di rumah ini. Tapi bukan itu. Aku lihat kamu beda. Kamu jujur, kerja keras, dan kamu nyata. Sementara orang-orang di sekelilingku cuma tahu topeng. Aku cuma bisa tarik napas panjang. Karena sejujurnya, aku ingin percaya. Tapi logika bilang, awas Rin, ini bisa bahaya." Akhir malam itu, aku kembali masuk kamar. Tapi sebelum tidur,
aku tulis satu kalimat di buku kecilku. Kalau aku mulai merasa punya tempat di hati orang, apakah itu salah? Atau cuman keinginan sederhana dari orang yang terlalu lama menahan rasa sendiri? Aku belum tahu. Tapi satu hal pasti, dapur kecil rumah keluarga Müller bukan cuma tempat aku kerja. Di sana, diam-diam, hatiku mulai membuka sedikit ruang. Meski aku belum yakin apakah ruang itu akan tetap ada atau hanya numpang sebentar. Hari-hari di rumah keluarga Müller mulai terasa berat lagi. Bukan karena pekerjaan tambah banyak, tapi karena hati ini mulai ribet sendiri. Leon makin sering bareng Natalie. Dan meski mereka bilang, cuma teman, rasanya nggak sesimpel itu. Kalau cuma teman, kenapa dia selalu senyum beda tiap lihat Natalie? Kenapa mereka kelihatan cocok banget? Aku nggak pernah punya cinta-cintaan serius di hidupku. Dari dulu fokusku cuma keluarga. Tapi kali ini, perasaan itu datang tanpa diundang. Dan jujur aja, aku nggak siap. Suatu sore, aku dengar suara tawa mereka dari ruang tamu. Mereka nonton film bareng, ketawa lepas. Aku dari dapur, nguping sambil ngaduk sup. Bukan karena kepo, tapi karena rasanya kayak ditonjok pelan-pelan. Saat itu aku sadar, aku harus jaga jarak lagi. Malamnya, aku tulis surat kecil, kutaruh di meja belajar Leon. Isinya cuman, aku minta maaf kalau sikapku bikin kamu nggak nyaman. Aku akan kembali fokus kerja. Terima kasih sudah baik selama ini. Besoknya, Leon nggak komentar apa-apa soal surat itu. Dia tetap ramah, tetap sopan, tapi jelas, ada jarak sekarang. Mungkin itu yang terbaik, tapi hidup memang nggak pernah datar. Pas aku pikir aku bisa kembali tenang, kabar dari Indonesia datang bikin duniaku jungkir balik lagi. Telepon dari kampung datang tengah malam. Suara Wulan panik. Rin, ibu jatuh di dapur. Kepalanya terbentur. Sekarang dirawat di rumah sakit. Darahku langsung dingin. Aku bingung harus gimana. Rasanya pengen langsung pulang. Tapi aku tahu, itu nggak semudah itu. Tiket mahal, kontrak, kerja belum selesai, dan tabungan belum cukup buat semua biaya. Besok paginya, aku kerja sambil nangis pelan. Nyonya Müller sampai heran lihat wajahku pucat. Ada apa, Rina? Awalnya aku ragu. Tapi akhirnya aku ceritakan semuanya. Tentang Wulan, tentang kondisi rumah. Aku nggak minta bantuan, cuma pengen ada yang tahu aku lagi nggak baik-baik aja. Tanpa aku duga, sorenya Nyonya Müller ngasih aku amplop coklat. Ini bantuan kecil dari kami. Jangan ditolak. Kamu sudah jadi bagian dari rumah ini. Aku buka pelan-pelan. Di dalamnya ada uang. Bukan sedikit. Cukup buat bantu biaya rumah sakit. Aku terharu, tapi juga malu. Rasanya kecil banget diriku. Tapi aku berterima kasih dalam-dalam. Malam itu, aku video call Wulan dan bilang, kita bisa bayar rumah sakit, ya, ibu bakal baik-baik saja. Tapi belum selesai di situ. Beberapa hari kemudian, aku ke pasar bawa daftar belanja. Pas lagi milih sayur, aku ketemu Mbak Reni, TKI, juga kerja di rumah lain gak jauh dari sini. Kamu Rina ya? Katanya sambil nyengir. Iya, kok tahu? Ada yang ngomongin kamu loh. Di grup TKI. Katanya kamu deket sama anak bos. Bentar lagi dijadiin menantu. Aku langsung bengong. Apa maksudnya? Iya itu. Hebat juga ya. Baru kerja beberapa bulan, udah bisa deketin anak majikan. Tapi hati-hati loh, banyak yang sirik. Hatiku langsung panas. Siapa yang mulai gosip itu? Dan kenapa seenaknya? Pas pulang, aku cuma bisa duduk lama di dapur. Mikir keras. Aku kerja jujur. Aku nggak pernah macem-macem. Tapi kenapa selalu ada aja yang bikin rumit? Beberapa hari setelah itu, gosip makin menyebar. Bahkan ada yang sampai kirim pesan lewat HP, nomor nggak dikenal. Jangan GR, hidup lo cuma numpang. Waktu Leon lihat wajahku muram, dia nanya, ada yang ganggu kamu? Aku akhirnya cerita semuanya. Tentang gosip, tentang sindiran, tentang pesan-pesan aneh. Dia duduk diam beberapa detik, lalu bilang,
Dunia ini kadang kejam sama orang jujur. Tapi kamu nggak salah, Rina. Jangan biarkan orang lain bikin kamu ngerasa kecil. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar masalah mental. Kalau gosip ini sampai ke Nyonya Müller, kalau mulai ganggu reputasi mereka, bisa jadi aku dipecat. Aku mulai kepikiran, apa aku harus pergi dari rumah ini? Tapi aku juga tahu, pulang sekarang bukan solusi. Ibu belum pulih, Wulan masih sekolah, dan aku belum bisa nyerah. Malam itu, aku nulis lagi di buku kecilku. Setiap kali aku pengen lari, aku ingat wajah ibu yang tidur lemah di ranjang rumah sakit. Aku ingat Wulan yang bilang dia pengen jadi dokter. Aku nggak boleh nyerah. Nggak sekarang. Tapi aku tahu, badai belum selesai. Justru baru mulai. Karena gosip itu bukan cuma sekadar omongan, tapi akan membawa dampak besar yang akan merubah hidupku selamanya. 3 hari setelah gosip itu merebak, suasana di rumah mulai berubah. Nyonya Müller mendadak jadi lebih kaku. Biasanya beliau suka ngobrol ringan tiap pagi saat aku siapkan sarapan. Tapi sekarang hanya bilang, "Danke," lalu pergi. Leon juga mulai jarang terlihat. Katanya sibuk dengan proyek di luar kota. Tapi entah kenapa, perasaanku bilang ada yang disembunyikan. Dan aku benci perasaan itu. Perasaan digantung tanpa penjelasan. Puncaknya datang pada suatu sore, waktu aku lagi nyapu ruang tamu. Nyonya Müller manggil aku dengan nada serius. "Rina, bisa bicara sebentar di ruang kerja?" Aku langsung deg-degan. Ruang kerja itu bukan tempat biasa. Kalau dipanggil ke sana, biasanya karena hal penting atau masalah. Waktu aku duduk, Nyonya Müller menatapku lama sebelum bicara. "Saya ingin tanya jujur, kamu dan Leon, apakah kalian punya hubungan spesial?" Aku kaget. "Tidak, Bu. Saya cuma pekerja di sini. Tidak pernah lebih." Dia menunduk pelan, lalu berkata, "Ada kabar yang masuk ke telinga saya. Beberapa orang menyebut kamu sengaja mendekati Leon. Dan saya tahu kamu wanita baik, tapi saya juga ibu. Saya harus melindungi anak saya dari situasi yang bisa merusak masa depannya." Aku nggak bisa jawab apa-apa. Antara marah, sedih, dan malu. Semua campur jadi satu. "Kalau kamu merasa tidak nyaman lagi di sini, saya bisa bantu carikan tempat kerja lain," lanjutnya. Tentu dengan surat rekomendasi yang baik. Tapi untuk sekarang, mungkin lebih baik jaga jarak. Hatiku hancur. Serius, aku nggak pernah niat yang aneh-aneh. Aku cuman kerja, bantu keluarga. Tapi sekarang, aku di posisi kayak penjahat yang nggak tahu salahnya di mana. Malamnya aku duduk sendiri di dapur, mata masih sembab. Aku pikir Leon masih di luar kota. Tapi ternyata, dia muncul dari pintu belakang. Masuk pelan, duduk di depanku. "Kamu udah tahu ya?" Tanyanya pelan. Aku cuma angguk. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau keluarga kamu tahu?" Tanyaku. Suaraku pelan tapi tegas. "Kenapa kamu biarin aku disalahin sendirian?" Dia menarik napas panjang. Karena aku kira aku bisa selesaikan semuanya sebelum jadi masalah besar. Tapi ternyata, aku telat. "Masalah apa, Leon? Kamu ngomong seolah-olah ini cuma tentang gosip. Padahal lebih dari itu kan?" Dia terdiam lama, lalu akhirnya buka suara. "Sebenarnya, ada sesuatu yang belum aku bilang. Tentang Natalie." Aku langsung pasang wajah tegang. "Kami dulu sempat tunangan," katanya pelan. Tapi aku batalkan. Karena aku nggak yakin sama perasaan itu. Waktu itu keluarga nggak setuju. Mereka bilang aku mempermalukan keluarga. Makanya, sekarang mereka makin keras ngatur hidupku. Aku diam. Mulutku kering. Tunangan? Dan sekarang, mereka minta aku balikan lagi sama Natalie. Lanjutnya, aku bisa rasakan perutku melilit. Kayak dihantam batu. Jadi semua ini udah diatur? Bahkan sebelum aku masuk ke rumah ini? Terus aku ini siapa? Tanyaku. "Cuma pelengkap cerita? Orang yang kebetulan lewat?" "Bukan," kata Leon. "Kamu beda. Justru karena kamu beda, semua ini jadi rumit." Aku berdiri. Gak kuat lagi duduk di situ. "Udah cukup, Leon. Aku gak mau jadi bagian dari rumitmu. Aku kesini buat kerja, bukan buat jadi masalah." Aku jalan keluar dapur, masuk kamar, dan kunci pintu. Malam itu aku nangis,
kayak anak kecil. Rasanya semua dinding yang aku bangun buat lindungi hati ini runtuh dalam satu hari. Dan lebih parahnya lagi, besoknya aku dapat kabar dari Wulan kalau rumah di kampung hampir disita karena utang lama ayah. Aku bingung, gak ada tempat buat ngadu. Semua pintu seolah tertutup. Dalam gelap kamar, aku nulis lagi di buku kecilku. Kenapa kejujuran kadang malah bikin aku disalahkan? Aku gak pernah ambil apa yang bukan milikku. Tapi kenapa rasanya aku terus dianggap salah? Kalau ini cobaan, kenapa rasanya kayak hukuman? Aku belum punya jawaban. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari setelah pembicaraan itu rasanya seperti jalan di atas beling. Setiap langkah bikin sakit, tapi aku harus terus jalan. Rumah ini nggak lagi terasa hangat. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, dan aku cuma bayangan di sudut dapur. Ada, tapi tak dianggap. Natalie makin sering datang. Kadang pagi, kadang sore, kadang lama banget di ruang keluarga. Aku nggak pernah ikut campur, tapi mata dan hati ini nggak bisa bohong. Ada yang berubah. Hubungan mereka makin dekat. Bahkan sempat aku lihat Leon senyum kecil waktu Natalie bisik sesuatu di telinganya. Senyum yang dulu pernah aku lihat saat dia coba makanan buatanku. Bahkan, suatu sore, Natalie masuk ke dapur. Aku kira mau minta teh atau camilan. Tapi ternyata bukan itu. "Rina, kamu kerja bagus di sini," katanya sambil menyentuh piring yang aku cuci. Tapi, kadang tahu posisi itu penting. Aku berhenti cuci piring. Tatap dia. Maksudnya, dia senyum kecil. "Kamu wanita pintar. Kamu tahu, keluarga Müller itu terpandang. Gak semua orang bisa cocok masuk ke lingkaran mereka. Apalagi orang kayak kamu." Kata-katanya tajam, tapi dibungkus dengan nada manis. Aku cuma bisa tarik napas pelan dan bilang, "Saya kerja sesuai kontrak, gak lebih." Dia melirik tajam, lalu pergi, meninggalkan wangi parfum mahal dan bekas luka di hati yang baru saja ditoreh. Malamnya, aku duduk di kamar, buka buku catatan. Tapi kali ini gak sanggup nulis. Tanganku gemetar. Otakku penuh suara. Ada suara ibu, suara Wulan, suara gosip orang-orang. Tapi yang paling nyaring, suara hatiku sendiri yang terus nanya, "Rin, kamu kuat sampai kapan?" Seakan belum cukup, kabar buruk datang lagi. Rumah yang kami cicil di kampung dinyatakan akan disita dalam 2 minggu kalau nggak ada pembayaran. Jumlahnya besar. Tabungan yang aku kumpulin selama kerja di sini nggak cukup. Aku mulai kepikiran, haruskah aku minta bantuan? Tapi ke siapa? Anehnya, yang pertama kali muncul di kepala justru Leon. Dan bodohnya, malam itu aku benar-benar bicara ke dia. "Leon, boleh kita bicara sebentar?" Dia lagi duduk di teras belakang. Suasana dingin, angin berhembus pelan. Wajahnya kelihatan capek, tapi dia tetap angguk. "Ada apa?" Aku cerita. Soal rumah, soal ancaman penyitaan, soal uang yang nggak cukup. Aku bilang semua dengan jujur, tanpa dramatisasi, tanpa harap bantuan. Aku tahu aku nggak punya hak minta apa-apa, tapi aku harus jujur. Aku udah nggak tahu harus gimana lagi. Dia diam lama, lalu tanya pelan, "Berapa yang kamu butuhkan?" "Cukup buat nutup cicilan yang tertinggal. Setelah itu aku bisa cari kerja lain. Pindah. Aku nggak akan ganggu kamu lagi." Dia tatap aku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Jadi kamu pikir semua ini tentang uang?" Aku kaget. "Apa maksud kamu?" Dia berdiri, suaranya agak tinggi. "Kamu pikir aku biarin kamu di sini cuma karena kasihan? Karena kamu kerja bagus? Aku pertahankan kamu di rumah ini karena aku sayang sama kamu, Rina. Jantungku berhenti sesaat. Tapi kamu deket lagi sama Natalie." Jawabku pelan. Dia tertawa miris. "Itu karena tekanan keluarga. Aku nggak bisa terus-menerus nolak tanpa alasan kuat. Dan aku nggak bisa bawa kamu sebagai alasannya, karena kamu sendiri terus mundur. Aku mundur karena aku sadar diri, Leon." Dia menatapku dalam. "Aku nggak butuh kamu jadi siapa-siapa.
Aku cuma butuh kamu tetap jujur, tetap jadi Rina yang aku kenal dari awal. Aku nggak bisa jawab. Air mataku netes sendiri. Bukan karena cinta, tapi karena aku benci harus memilih antara harga diri dan kebutuhan keluarga. Beberapa hari kemudian, aku ambil keputusan. Aku kemas semua barang, cuman 1 koper kecil. Aku tulis surat singkat buat Nyonya Mueller dan Leon. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya pergi bukan karena kalah, tapi karena tahu kapan harus mundur. Aku titip surat itu ke pembantu paruh waktu yang kerja 2 kali seminggu. Aku nggak kuat pamit langsung. Dan pagi itu, aku pergi. Naik kereta kecil keluar kota. Bawa luka yang belum sembuh dan tanggung jawab yang makin berat di pundak. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini belum akhir cerita. Aku hanya mundur sejenak untuk bangkit lebih kuat. Hari-hari setelah aku meninggalkan rumah keluarga Mueller, terasa seperti mengambang di lautan yang luas, tanpa arah, tanpa tujuan. Aku numpang tinggal di kontrakan sempit, bersama 2 TKI perempuan lain yang aku kenal lewat Mbak Reni. Mereka baik, tapi tentu saja kehidupannya jauh berbeda dari sebelumnya. Aku mulai kerja serabutan, bersihin rumah orang, jadi penjaga lansia, kadang bantu cuci piring di restoran kecil. Gajinya pas-pasan, tapi cukup buat makan dan kirim sedikit ke kampung. Rumah nyaris disita itu masih di ambang bahaya, tapi aku terus berusaha. Setiap malam, aku masih suka bengong sendiri sambil nulis di buku kecilku. Bukan buat curhat, tapi biar aku nggak lupa sama apa yang udah kulewatin. Yang aneh, Leon nggak pernah coba hubungi aku lagi. Nggak ada telepon, nggak ada pesan. Awalnya aku pikir aku bakal sedih banget, tapi ternyata justru itu bikin aku belajar satu hal. Jangan pernah gantungkan hidupmu ke siapapun selain dirimu sendiri. Sampai akhirnya, suatu pagi, saat aku baru selesai bersihin flat kecil di pinggiran kota, aku ditelepon seseorang dari nomor tak dikenal. Suaranya berat dan formal. Halo, apakah ini Rina? Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya? Saya Christian, sekretaris pribadi dari Tuan Miller. Aku langsung terdiam. Ada apa, Pak? Tuan Besar ingin bertemu Anda. Secara pribadi. Beliau meminta Anda datang ke rumah utama hari Sabtu pukul 10 pagi. Mohon konfirmasi. Jujur aja, aku bingung. Kenapa ayahnya Leon, yang selama ini nggak pernah benar-benar bicara langsung sama aku, mendadak mau ketemu? Aku coba tanya ke Christian, tapi dia cuma bilang, beliau ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Hari Sabtu datang lebih cepat dari yang aku kira. Dengan tangan gemetar dan hati berdebar, aku kembali berdiri di depan rumah megah yang dulu sempat kuanggap tempat nyaman. Kali ini bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang dipanggil, entah untuk apa. Aku masuk lewat pintu utama. Christian menyambutku dengan sopan, lalu mengantarku ke ruang tamu formal yang belum pernah aku masuki sebelumnya. Beberapa menit, kemudian Tuan Mueller datang. Tegas, dingin, tapi tidak semarah yang aku bayangkan. Silakan duduk, Rina, katanya. Aku duduk pelan, menjaga postur tubuh. Tanganku menahan lutut supaya nggak goyah. Saya tahu kamu pasti bertanya-tanya, kenapa saya minta kamu datang? Aku hanya mengangguk pelan. Saya sudah lama memperhatikan kamu. Bahkan sebelum semua gosip itu menyebar, lanjutnya. Saya tahu kamu bukan tipe orang yang suka mencari perhatian atau ambil keuntungan. Aku makin bingung. Terima kasih, Pak. Tapi, saya minta maaf kalau kehadiran saya sempat mengganggu. Justru itu, potongnya. Saya sudah bicara dengan Leon. Dan juga dengan Natalie. Anak-anak muda itu terlalu sering mengikuti ego mereka. Tapi kamu beda. Dia menghela napas sebentar, lalu melanjutkan dengan nada serius. Saya ingin menawarkan sesuatu. Aku menahan napas. Saya punya proyek sosial di sebuah kota kecil dekat perbatasan. Kami butuh orang lokal yang bisa dipercaya, yang jujur dan mau belajar. Ini bukan pekerjaan bersih-bersih, Rina. Ini peran penting. Kamu akan mengelola pusat pelatihan keterampilan untuk imigran. Kami butuh seseorang seperti kamu di sana.
Mataku, Ai membesar. Aku hampir nggak percaya. Maaf Pak, maksudnya saya kerja buat Anda? Dia tersenyum tipis. Anggap ini investasi saya. Kamu sudah buktikan kejujuranmu. Saya percaya kamu bisa jadi lebih dari sekadar pembantu rumah tangga. Aku nggak bisa berkata apa-apa. Rasanya seperti mimpi. Tapi belum selesai. Satu lagi, katanya sambil berdiri. Kalau kamu siap, saya juga ingin kamu kembali. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai bagian dari keluarga. Leon masih menunggumu. Darahku serasa berhenti mengalir. Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Pikirkan baik-baik. Tapi jangan tolak hanya karena kamu merasa tidak pantas. Kamu lebih dari pantas. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh. Semua yang selama ini aku hindari justru datang dengan bentuk yang tak pernah aku bayangkan. Tawaran kerja baru, masa depan yang cerah, dan kesempatan untuk kembali pada seseorang yang pernah aku tinggalkan karena aku merasa rendah. Malamnya, aku buka buku kecilku. Dan untuk pertama kalinya, aku nulis bukan dalam keadaan sedih. Mungkin hidup memang nggak adil, tapi kejujuran itu seperti menanam benih di tanah keras. Butuh waktu, tapi kalau sabar, dia akan tumbuh. Dan hari ini, benihku mulai tumbuh. Aku berdiri di depan pintu rumah besar itu lagi, tapi kali ini rasa takut dan ragu sudah jauh berkurang. Aku tarik napas panjang, lalu mengetuk pintu dengan mantap. Pintu terbuka dan Christian menyambut dengan senyum ramah. Selamat datang kembali, Rina. Kami sudah menunggu. Rasa campur aduk mengisi dadaku, senang, gugup, tapi juga bangga. Aku bukan lagi gadis yang datang tanpa tujuan, tapi seseorang yang diakui. Di ruang tamu, Leon sudah menunggu. Matanya yang dulu penuh misteri kini menatapku dengan penuh arti. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di antara kami, bukan hanya sekadar hubungan majikan dan pekerja. Rina, sapanya dengan lembut. Aku senang kamu datang. Aku membalas senyum kecil, tapi di dalam hati aku bertanya-tanya. Apakah aku bisa benar-benar memulai babak baru? Setelah semua yang terjadi, apakah aku siap untuk membuka hati lagi? Tuan Müller kemudian memanggilku ke ruang kerjanya. Dia menjelaskan lebih detail tentang proyek yang akan aku jalankan. Pusat pelatihan keterampilan itu akan menjadi tempat belajar bagi para imigran yang ingin memperbaiki hidup mereka di Eropa. Mereka butuh orang yang benar-benar peduli dan jujur, dan aku dipercaya untuk itu. Saat mendengar penjelasan itu, aku merasa ada harapan baru. Aku bisa membantu banyak orang, termasuk diriku sendiri. Mungkin ini yang selama ini aku cari. Arti dan tujuan lebih dari sekadar bekerja di rumah orang. Hari-hari pertama di proyek itu penuh tantangan. Banyak hal yang harus aku pelajari. Administrasi, bahasa lokal yang lebih formal, cara mengatur program pelatihan. Kadang aku merasa kewalahan, tapi aku ingat kata-kata Leon dan Tuan Müller. Aku harus kuat dan fokus. Di sisi lain, hubunganku dengan Leon perlahan membaik. Kami mulai sering bicara, bukan hanya tentang pekerjaan atau keluarga, tapi juga tentang mimpi dan masa depan. Dia pun menunjukkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi dari semua orang. Namun, tidak semua berjalan mulus. Natalie masih ada, dan kehadirannya kadang membuat suasana menjadi tegang. Aku harus belajar menjaga jarak dan profesionalisme agar konflik lama tidak kembali mengganggu. Suatu malam, setelah rapat panjang, aku duduk sendiri di balkon. Aku lihat langit malam yang cerah dan pikir tentang semua yang sudah kulalui. Rina yang dulu mungkin akan menyerah dan pergi. Tapi sekarang, aku berbeda. Aku punya tujuan, harga, diri, dan keberanian untuk bertahan. Aku membuka buku catatanku dan menulis. Aku kembali bukan untuk jadi orang yang sama. Aku kembali dengan tekad baru. Kejujuran dan kerja keras adalah kunci. Ini bukan akhir, tapi awal perjalanan baru. Dan aku tahu, perjalanan ini baru benar-benar dimulai. Setelah sebulan bekerja di pusat pelatihan, aku mulai merasa nyaman dengan peran baruku. Tugas yang dulu terasa berat, kini jadi tantangan yang mengasyikkan.
Aku bisa melihat langsung bagaimana para imigran mulai percaya diri, belajar keterampilan baru, dan mulai bermimpi kembali. Tapi, seperti hidup, semuanya nggak selalu mulus. Suatu pagi, saat aku sedang mengecek daftar peserta pelatihan, datang seorang pria yang mengaku sebagai investor lokal. Dia menawarkan bantuan dana besar untuk mengembangkan pusat pelatihan. Tentu saja, tawaran seperti itu sangat menggiurkan. Namun, aku punya firasat aneh. Ada sesuatu yang nggak cocok dari cara dia berbicara, dan perhatiannya yang terlalu berlebihan terhadap beberapa peserta tertentu. Aku diskusi dengan Tuan Müller lewat telepon, dan dia menyarankan aku untuk berhati-hati dan melakukan pengecekan lebih dalam. Dengan hati-hati, aku mulai menggali lebih jauh. Aku temukan bahwa pria itu ternyata punya niat tersembunyi. Ingin memanfaatkan pusat pelatihan untuk kepentingan bisnis gelap yang bisa merugikan peserta dan merusak reputasi program. Ini jadi ujian berat buatku. Aku harus memilih, mau diam dan menerima bantuan, tapi berisiko memperburuk semuanya, atau menolak dan mungkin kehilangan peluang besar. Aku memutuskan untuk berbicara jujur kepada Tuan Müller dan Leon tentang temuan ini. Mereka terkejut, tapi juga berterima kasih karena aku tidak tutup mulut. Bersama, kami membuat strategi menolak tawaran itu dengan cara yang bijaksana agar tak menimbulkan konflik. Walau sempat muncul tekanan dari pihak investor, akhirnya mereka mundur. Reputasi pusat pelatihan tetap terjaga, dan aku belajar satu hal penting. Kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tapi juga berani bertindak benar. Hari itu aku menulis di buku kecilku. Kadang jujur itu berat, tapi kalau bukan kita yang berdiri tegak, siapa lagi? Ini bukan cuma soal aku, tapi masa depan banyak orang. Seiring waktu, hidupku mulai terasa lebih stabil. Proyek pelatihan berjalan lancar, hubungan dengan Leon mulai membaik, dan aku mulai merasa punya tempat di dunia ini. Namun, masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Suatu sore, saat aku sedang mempersiapkan bahan pelatihan, datang sebuah surat dari Indonesia. Surat itu dari Wulan, sahabatku sejak kecil. Aku buka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya membuat jantungku berdegup kencang. Wulan menulis bahwa kondisi keluarga kami di kampung semakin memburuk. Rumah yang kami impikan untuk dipertahankan sudah benar-benar diambang penyitaan. Ayah sakit dan butuh biaya pengobatan, sementara adikku harus berhenti sekolah karena kekurangan dana. Aku merasa hancur. Selama ini aku berjuang di sini, tapi keluargaku di rumah justru semakin menderita. Aku bingung harus bagaimana. Apakah aku harus kembali ke Indonesia? Atau aku harus tetap di sini berjuang lebih keras demi masa depan yang lebih baik? Malam itu aku duduk termenung, membuka buku catatanku. Aku ingin membantu keluarga, tapi aku juga ingin menjaga mimpi yang sudah mulai tumbuh. Bagaimana caranya agar keduanya bisa berjalan bersama? Keesokan harinya, aku menghubungi Leon dan cerita tentang surat itu. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku tahu ini berat, Rina, katanya. Tapi aku yakin kamu bisa melewati ini. Kita bisa cari solusi bersama. Dia menawarkan bantuan, bukan hanya secara materi, tapi juga dukungan moral. Aku merasa beruntung punya seseorang seperti dia. Namun, aku juga sadar, aku harus tetap berdiri sendiri. Hari-hari berikutnya aku fokus mencari cara untuk membantu keluarga. Aku mulai mengumpulkan informasi tentang bantuan sosial, beasiswa untuk adikku, dan kemungkinan pinjaman tanpa bunga. Ini bukan perjalanan mudah. Tapi aku yakin, dengan ketulusan dan kerja keras, aku bisa melewati semua ini. Setelah memutuskan untuk tidak pulang dulu, aku bertekad mencari jalan supaya bisa membantu keluarga dari jauh. Aku mulai aktif menghubungi berbagai lembaga sosial dan komunitas Indonesia di Eropa yang bisa memberi bantuan atau informasi beasiswa untuk adikku. Kadang, aku merasa lelah. Rasa rindu dan rasa bersalah menyelinap tanpa permisi. Tapi aku ingat, ini semua untuk mereka. Keluargaku di kampung halaman Leon juga semakin dekat. Dia tak hanya jadi teman bicara, tapi juga partner dalam menjalankan proyek dan rencana-rencana masa depan.
Aku mulai melihat sisi lain dirinya yang selama ini tersembunyi. Bukan cuma sebagai anak bos besar, tapi sebagai pria yang punya hati dan tekad. Suatu hari, saat aku sedang mengajar kelompok perempuan imigran, datang seorang wanita parubaya yang memperkenalkan diri sebagai aktivis komunitas migran Indonesia, namanya Bu Sari. Dia menawarkan bantuan untuk memperluas jaringan pelatihan dan akses beasiswa bagi anak-anak imigran, termasuk adikku. Ini seperti cahaya di ujung lorong. Aku merasa semangatku kembali menyala. Dengan dukungan Bu Sari dan Leon, aku mulai menyusun proposal kerjasama dengan berbagai lembaga, berharap bisa membuka pintu harapan bagi banyak keluarga seperti keluargaku. Namun, tantangan terus datang. Ada birokrasi yang rumit, diskriminasi yang kadang terasa, dan rasa ragu yang tak kunjung hilang. Tapi aku percaya, selama aku jujur dan berusaha keras, pintu pasti akan terbuka. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Jalan ini memang berat dan berliku, tapi aku tidak sendiri. Harapan dan kejujuran akan jadi pelita yang menerangi langkahku. Hari ini terasa berbeda. Setelah perjalanan panjang penuh liku dan ujian, aku akhirnya duduk di ruang pelatihan yang dulu hanya sebuah mimpi. Kini, ruangan itu penuh dengan tawa, semangat, dan harapan. Para peserta pelatihan bukan hanya belajar keterampilan, tapi juga belajar percaya diri, seperti aku dulu. Aku lihat wajah mereka penuh semangat, dan itu memberi aku kekuatan. Hubunganku dengan Leon juga semakin kuat. Dia bukan hanya anak bos besar yang dulu aku takutkan, tapi pria yang tulus mendukung dan mengerti aku. Kami sudah melewati banyak hal bersama. Rasa sakit, kebingungan, bahkan rasa cinta yang tumbuh perlahan. Pada akhirnya, aku sadar bahwa kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tapi tentang berani jadi diri sendiri. Berani menghadapi kenyataan, walau pahit, dan berusaha memperbaikinya. Hari ini aku menulis di buku catatanku. Kejujuran membawa aku ke tempat yang aku impikan. Bukan karena mudah, tapi karena aku berani bertahan dan percaya. Hidup ini penuh kejutan, dan aku siap menghadapinya. Aku tahu, perjalanan hidup masih panjang, tapi aku sudah siap. Siap dengan kejujuran, dengan cinta, dan dengan harapan. Karena di balik setiap perjuangan pasti ada bahagia yang menanti.